Oke, kali ini kita akan bedah salah satu bagian yang paling kuat di dalam Al-Quran. Ia Surah Al-Baqarah ayat 8-20. Ayat-ayat ini luar biasa, isinya itu semacam diagnosis ilahi yang mengupas tuntas sebuah fenomena sosial yang, sangat berbahaya. Coba bayangkan, gimana rasanya kalau komunitas Anda menghadapi ancaman, tapi ancamannya itu bersembunyi di depan mata? Nah, persis itulah tantangan yang dihadapi komunitas Muslim yang baru lahir di Madinah. Ancaman dari dalam yang jauh lebih sulit dikenali daripada musuh yang jelas-jelas di medan perang. Jadi di tahun 624, sebuah kemenangan besar justru melahirkan musuh baru yang gak kelihatan. Nah, ini ceritanya, tentang bagaimana wahyu dari Tuhan menyingkap mereka. Kita akan selami drama sejarah di balik turunnya ayat-ayat yang dahsyat ini. Semuanya, percayalah, berpusat pada satu peristiwa yang mengubah total peta permainan. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke ayat-ayatnya, kita perlu terbang dulu ke masa lalu. Bayangkan kota Madinah nggak lama setelah Nabi hijrah ke sana. Kondisinya, aliansi politik di sana itu masih rapuh banget, dan masyarakatnya super kompleks. Lihat, di tahun 622 Masehi setelah hijrah, Madinah itu isinya beragam banget. Ada kaum muhajirin, ansar, ada juga suku-suku Yahudi. Awalnya suasananya damai, tapi ya itu, damai yang rapuh. Posisi umat Islam waktu itu belum dominan sama sekali. Nah, karena mereka belum jadi kekuatan besar, yang gak ada gunanya juga kan pura-pura masuk Islam demi keuntungan politik. Makanya di tahap ini, kemunafikan sosiopolitik itu belum jadi isu. Tapi kemudian, semuanya berubah pasca Perang Badar. Sebuah kemenangan telak mengubah segalanya. Inilah momen kuncinya. Di tahun 624, satu pertempuran ini benar-benar membalikan keadaan politik di sana. Dan peristiwa inilah yang menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat-ayat yang sedang kita bedar ini. Jadi, pertempuran Badar di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu betul-betul jadi titik balik. Kemenangan yang di luar dugaan itu langsung mengukuhkan posisi umat Islam sebagai kekuatan politik baru yang dominan di Madinah. Nah, ketika ada kekuatan baru, muncullah insentif baru bagi sebagian orang untuk, katakanlah, melakukan konversi politik. Pergeseran kekuasaan ini tentu nggak luput dari perhatian para pemimpin lokal. Salah satu tokoh kuncinya adalah Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Orang ini hampir saja jadi Raja Madinah loh. Setelah Perang Badar, dia bilang situasi ini sudah mengarah pada kemenangan muslimin. Dia sadar betul arah angin sudah berubah dan dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan posisinya. Maka, setelah Badar, muncullah sebuah kelompok baru. Orang-orang yang di mulutnya bilang saya Islam, tapi di dalam hatinya mereka masih menyembunyikan kekafiran. Nah, inilah awal dari kemunafikan sebagai sebuah strategi politik di Madinah. Dan ya, kelompok inilah yang dibicarakan secara langsung oleh Al-Quran di ayat 8-20. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik. Kita akan bongkar manual kaum munafik ini. Gimana caranya Al-Quran, dengan bahasanya yang super presisi, menelanjangi kata-kata dan niat tersembunyi mereka. Ini luar biasa. Di ayat 9, Allah berfirman, mereka menipu yukhadi'una Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, taktik pertama yang langsung diungkap adalah penipuan. Tapi ini bukan penipuan biasa. Perhatikan baik-baik kata yang dipakai di sini. Kata yang digunakan adalah yukhadi'un. Ini bukan sekedar berbohong. Yukhadi'un itu artinya sebuah upaya yang aktif, terus-menerus, dan strategis untuk menipu. Ada semacam kesombongan di dalamnya. Seolah-olah mereka pikir bisa mengakali Tuhan dan orang-orang beriman. Jadi ini bukan sekedar kebohongan personal. Ini adalah sebuah proyek, sebuah strategi politik. Setelah mengungkap tindakan mereka, Al-Quran kemudian masuk lebih dalam lagi, ke dalam hati mereka. Di ayat 10 dikatakan, dalam hati mereka ada penyakit, marodun. Ini adalah sebuah metafora medis yang sangat-sangat kuat. Kata marodun di sini bukan sekedar keraguan biasa. Ini digambarkan sebagai penyakit spiritual, sebuah kondisi kronis seperti penyakit di tubuh yang isinya ketidakstabilan, keraguan, dan dengki yang terus-menerus melemahkan jiwa. Dan yang lebih parah, penyakit ini terus berkembang, makin parah setiap kali mereka melakukan kemunafikan. Nah, inilah bukti nyatanya strategi dua muka mereka. Di depan umum, di depan orang beriman, mereka bilang apa? Kami telah beriman. Tapi begitu mereka kembali ke kelompoknya, ke para pemimpinnya, mereka bilang, sesungguhnya kami bersamamu, kami cuma main-main, cuma mengolok-olok saja. Kontrasnya tajam sekali kan? Ini potret sempurna dari dualitas mereka.
Dan perhatikan bagian ini di ayat 14. Dikatakan, apabila mereka kembali kepada setan-setan, syayatinihim, mereka. Wow, Al-Quran pakai istilah yang sangat mengejutkan untuk mendeskripsikan para pemimpin yang jadi tempat mereka bersekongkol. Kenapa disebut syayatinihim, setan-setan mereka? Ini bukan sekedar makian. Istilah ini secara radikal mendelegitimasi para pemimpin mereka. Mereka bukan lagi dilihat sebagai kepala suku yang terhormat, tapi sebagai musuh kebenaran dalam skala kosmis. Ini langsung menghancurkan loyalitas kesukuan yang lama dan menempatkan manuver politik mereka dalam bingkai pertarungan antara baik dan jahat. Oke, setelah mengungkap aksi dan kata-kata mereka, Al-Quran kemudian memberikan kita dua perumpamaan yang luar biasa. Ini semacam potret psikologis untuk menunjukkan kepada kita seperti apa sih dunia batin seorang munafik itu. Analisisnya dalam banget. Perumpamaan yang pertama adalah tentang api. Bayangkan seseorang menyalakan api, dapat cahayanya, dapat manfaatnya, tapi tiba-tiba celeb, cahayanya direnggut, dan mereka kembali ke dalam gelap. Apa artinya ini? Artinya mereka itu mendapatkan cahaya dari luar, yaitu dari Islam. Mereka dapat keamanan, jadi bagian dari komunitas. Tapi, cahaya itu dipadamkan oleh kemunafikan di dalam hati mereka sendiri. Akhirnya apa? Mereka ditinggalkan dalam kegelapan spiritual yang total, nggak bisa lihat jalan. Seperti yang dikatakan di ayat 18, mereka jadi tuli, bisu, dan buta, dan nggak bisa kembali lagi. Ini gambaran kehampaan yang luar biasa. Lanjut ke perumpamaan kedua, perumpamaan tentang badai. Sekarang, bayangkan sekelompok orang yang terjebak di tengah badai yang dahsyat, gelap gulita, diiringi guntur dan kilat yang menyambar-nyambar. Dalam perumpamaan ini, badai atau sayib yang turun dari langit itu adalah Al-Quran. Bagi orang beriman, hujam itu rahmat. Tapi bagi kaum munafik, ayat-ayat Al-Quran itu seperti guntur dan kilat yang menakutkan, penuh ancaman. Mereka hanya memanfaatkan kilatan cahaya sekejap, yaitu manfaat duniawi dari Islam, untuk berjalan. Begitu gelap lagi, ketika tantangan iman datang, mereka berhenti, membeku dalam ketakutan. Jadi Al-Quran yang seharusnya jadi sumber ketenangan, bagi mereka malah jadi sumber kecemasan konstan. Mereka hidup dalam ketakutan akan terbongkar. Jadi setelah semua diagnosis ini diturunkan, apa dampaknya? Wah, turunnya ayat-ayat ini punya efek yang langsung dan revolusioner bagi masyarakat Madinah waktu itu. Ini seperti menciptakan peta sosial yang baru. Kita bisa lihat dampaknya di 3 domain. Secara politik, ini langsung mendekonstruksi loyalitas lama yang berbasis suku dan menempatkan kaum munafik di bawah pengawasan sosial. Secara teologis, ini penting banget karena ayat-ayat ini mendefinisikan dan membedakan jenis-jenis kemunafikan, jadi orang nggak asal tuduh. Dan secara sosial, ini seperti membekali komunitas dengan radar baru untuk mendeteksi ketidaktulusan dan jadi lebih waspada. Nah, poin terpentingnya adalah ayat-ayat ini memberikan sebuah lensa bagi komunitas di abad ke-7 untuk melihat apa yang tadinya nggak terlihat. Diagnosis ilahi tentang kemunafikan ini jelas bukan hanya untuk masa itu saja. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan, dinamika tak terlihat apa ya yang mungkin diungkap oleh ayat-ayat ini di dunia kita sekarang?